Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan ketiga akan saya bacakan dan akan saya terjemahkan dulu kata per kata. Khuswatu Bani Quraidah. Perang Bani Quraidah. Warojanga, dan setelah pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal khondaki, dari perang Khandaq. Wanazanga, lalu dia melepaskan as-silaha, senjata, wasyaba, dan pakaian. Bainama, dan tatkala itu huwa dia yaghtasilu, sedang mandi, fi baiti, di rumahnya Ummi Salamata, Ummi Salamah. Ja'ahu, datang menemui Nabi Jibril alaihi salam. Wa amarahu, dan dia Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin nuhudi, untuk bangkit ila Bani Quraidah, menuju Bani Quraidah. Wa qala, dan berkata Jibril, inni sairun amamaka, sesungguhnya aku akan berjalan mendahuluimu. Uzalzilu bihim khusunahum, akan aku goncangkan benteng-benteng mereka. Wa aktifu, dan akan aku benamkan fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka, ar-ru'ba, rasa takut. Summa saro, kemudian malaikat Jibril berjalan, fi mauqibihi, memasuki rombongannya, minal malaikat, dari para malaikat. Amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aklana, memberikan pengumuman, finnasi, kepada manusia, mangkana sami'an, barang siapa yang mendengar, mutingan, maka taatlah. Fala yusolliyanna, maka janganlah sekali-kali sholat al-asro, sholat asar, illa bi Bani Quraidah, kecuali kalau sudah sampai di Bani Quraidah. Wastakmala, dan dia Nabi menugaskan alal Madinati, untuk kota Madinah, ibna Ummi Maktumi, kepada ibnu Ummi Maktum. Wa'ato, dan Nabi memberikan ar-royata, bendera perang, li Ali ibni Abi Thalibin, kepada Ali bin Abi Thalib. Wa qaddamahu, dan Rasul mempersilahkan kepada Ali untuk berangkat terlebih dahulu, fi jama'ati ilaihim, pada rombongan tersebut. Falamma, maka setelah ro'auhu, orang-orang melihat kepada Ali, sabu, mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqalu, dan mereka orang-orang berkata kobihan, yang jelek-jelek. Wa badarul muslimuna, dan bersiap-siap, bergegas orang-orang muslim, fil khuruj, untuk keluar. Wa adrokat, dan menjumpai, dan menjemput atau menjumpai al-asru, sholat asar, ba'dahum, kepada sebagian di antara mereka, fit thoriqi, di dalam perjalanan. Wa minhum, kemudian di antara mereka, man sholla, ada yang sholat. Wa minhum man akhara, dan di antara sebagian dari mereka, man, ada orang, akhara, yang mengakhirkan sholat, hatta, sampai wasola, sampai
sehingga sampai ila Bani Quraidah di Bani Quraidah. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mauqibil muhajirin beserta rombongannya orang-orang muhajirin wal ansori dan orang ansor, hatta nazala ala bi'rin, sampai akhirnya Nabi menjumpai sebuah sumur min abarihim, di antara sumur-sumur mereka orang Quraidah, ismuha, namanya Una. Wa alqallahu, dan Allah menimpakan fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka orang Bani Quraidah ar-ru'ba, rasa takut. Tahassonu, kemudian orang-orang Quraidah berlindung fi khusunihim, di benteng-benteng mereka. Walam yajtari'u, dan mereka orang-orang Bani Quraidah tidak berani ngalal kitali, untuk berperang. Wahasorohum al-muslimuna, dan mengepung mereka. Siapa yang mengepung? Al-muslimuna, orang-orang muslim, bisyiddatin, dengan sangat ketat. Falamma tola, maka setelah lama, al-khisaru, pengepungan, alaihim, kepada mereka orang Bani Quraidah, aradu, orang-orang Bani Quraidah menginginkan ayyastashiru, untuk meminta bermusyawarah, ba'da khulafaihim, kepada sebagian sekutu mereka, minal muslimina, dari kalangan orang muslim. Fatolabu, maka mereka orang-orang Bani Quraidah meminta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyursila ilaihim, untuk mengirimkan kepada mereka Abu Lubabah, liyastashiruhu, untuk meminta musyawarah kepada Abu Lubabah. Fa arsalahu, kemudian Rasulullah mengirimkan Abu Lubabah. Falamma ra'auhu, maka setelah mereka melihat Abu Lubabah, qoma ar-rijalu ilaihim, berdirilah ar-rijalu, orang-orang laki-laki Bani Quraidah, menyambut Abu Lubabah, ilaihi, menyambut Abu Lubabah. Wajah hasya, dan bercucuranlah wajah hasya, bercucuranlah an-nisa'u, para perempuan, wasibyanu, dan para anak-anak, air mata mereka terlihat fi wajihi, di wajahnya. Farokolahum, lalu merasa kasihan Abu Lubabah kepada mereka. Waqalu, dan orang-orang Bani Quraidah berkata, ataro ananzila ala hukmi Muhammadin, ataro, apakah kamu tahu, ananzila, bahwa kami ini akan tunduk, ala hukmi Muhammadin, kepada hukumnya Muhammad. Qala, Abu Lubabah berkata, na'am, iya, tahu. Wa asyara biyadihi, wa asyara, dan Abu Lubabah memberikan isyarat biyadihi, dengan tangannya, ila khalqihi, kepada lehernya. Yuridu annahu ad-dabahu, yang diinginkan oleh Abu Badah maksudnya adalah dibunuh, disembelih. Summa tanabbaha, kemudian Abu Lubabah ingat, annahu bi isyaratihi, bahwasanya dengan isyarat yang dia lakukan itu, hadhihi khonallaha, bahwasannya dia telah berkhianat kepada Allah, wa rasulahu, dan kepada Rasulnya. Famadu ala wajhi, kemudian dia balik arah
hatta atal masjidan nabawiyya, pulang menuju ke Masjid Nabawi. Warobato, dan dia mengikatkan warobato, dan dia mengikatkan nafsahu, dirinya sendiri, bisariatin, pada sebuah tiang, min sawari, di antara tiang-tiang Masjid Nabawi. Wahalafa, dan dia berjanji, alla yahullahu, untuk tidak ada yang melepaskan dirinya, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang akan melepaskan dengan tangannya Rasul sendiri. Falamma balahu, dan setelah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang sampai? Khobaruhu, berita tentang Abi Lubabah tersebut. Qala, Rasulullah berkata, amma innahu, adapun sesungguhnya Abu Lubabah, lau ja'ani, andai kata Abu Lubabah mendatangiku, la astaghfartu, niscaya akan aku ampuni lahu, kepada Abu Lubabah. Amma idza fa'ala ma fa'ala, adapun dia karena sudah melakukan apa yang sudah dia perbuat, fatarokhu, maka biarkanlah saja dia, hatta yaqdiyallahu, sampai Allah memutuskan fihi, di dalam urusannya Abu Lubabah. Itu dulu, akan disambung ke video yang kedua untuk pertemuan ini ya. Jadi jangan pergi dulu, lihat video saya yang kedua tentang keterangannya.